Jateng terdepan sukseskan program MBG untuk generasi sehat dan cerdas. Setiap pagi, aroma masakan bergizi kini mewarnai banyak sekolah di Jawa Tengah. Anak-anak menunggu dengan riang, menyambut waktu makan bersama yang kini menjadi rutinitas baru mereka. Inilah wajah nyata program Makan Bergizi Gratis, program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi paling terdepan dan paling siap dalam pelaksanaan program nasional ini. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi, berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan setiap piring makanan yang sampai di tangan anak-anak bukan hanya bergizi, tapi juga aman dan berkualitas. Langkah awal yang ditempuh Pemprov Jawa Tengah adalah membentuk kelompok kerja percepatan pelaksanaan MBG yang diketuai oleh Wakil Gubernur Taji Yassin Maimun. Tim ini menjadi motor penggerak koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional, TNI, Polri, hingga sektor swasta seperti Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis sudah sampai pada tahap 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000, dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan 6 Singapura mungkin. Ini prestasi yang dipantau banyak negara. Tak hanya itu, pemerintah juga memanfaatkan aset daerah untuk membangun dapur-dapur umum yang disebut Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hingga pertengahan Oktober 2025, 1.836 SPPG telah beroperasi di seluruh Jawa Tengah, dari dapur milik mitra, TNI, Polri, hingga pondok pesantren. Melalui jaringan ini, program MBG di Jawa Tengah telah menjangkau lebih dari 5.750.000 penerima manfaat, mulai dari anak-anak TK, siswa SD, SMP, SMA atau SMK, hingga santri pondok pesantren, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bagi masyarakat, program ini bukan hanya tentang makanan, ini tentang perhatian, tentang kesempatan untuk tumbuh sehat dan belajar tanpa rasa lapar. Program MBG di Jawa Tengah juga membawa dampak ekonomi nyata. Rantai pasokan bahan makanan memanfaatkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Warga diberdayakan sebagai pekerja dapur, pengemudi distribusi, hingga penyedia bahan baku. Dengan begitu, setiap piring makanan bergizi juga menjadi sumber rezeki bagi masyarakat sekitar. Inilah konsep pemberdayaan ekonomi berbasis gizi yang jadi ciri khas pelaksanaan MBG di Jawa Tengah. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik, pada 6 Oktober 2025, Gubernur Ahmad Lutfi bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan arahan langsung
kepada ribuan pengelola SPBG, ahli gizi, dan perangkat daerah. Dalam rapat yang digelar di GOR Stadion Jatidiri Kota Semarang, Gubernur menegaskan pentingnya pengawasan keamanan pangan di setiap dapur MBG. Pemprov Jateng memperkuat sistem pengawasan dan memastikan keamanan pangan. Jadi yang seharusnya penerima kita adalah 9 juta, kita sekarang sudah ya 65%, sekitar 3,5 juta. Prinsip bahwa Provinsi Jawa Tengah akan berkomitmen untuk segera melakukan akselerasi karena targetnya nanti bulan November harus ya mendekati angka 60%. Setiap dapur wajib memiliki sertifikat leg higien sanitasi atau SLHS. Sertifikasi dilakukan melalui inspeksi menyeluruh, mencakup penerimaan bahan makanan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan alat, hingga distribusi makanan ke sekolah. Selain sertifikasi, ribuan tenaga dapur juga mengikuti pelatihan kebersihan dan keamanan pangan, mulai dari juru masak, pembantu dapur, hingga penyaji makanan. Disiplin kebersihan menjadi hal utama karena setiap makanan yang tersaji adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kesehatan jutaan anak-anak Jawa Tengah. Setiap SPBG juga memiliki ahli gizi dan pengendali mutu yang berperan penting memastikan setiap menu sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Mulai dari pemilihan bahan, proses masak, hingga pengecekan akhir sebelum makanan dikirim ke sekolah. Untuk memastikan keterbukaan publik, Pemprov Jawa Tengah membuka hotline MBG di nomor 0811 2622 000. Masyarakat bisa melapor atau memberikan masukan tentang kualitas dan pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan berkoordinasi dengan SPBG serta Badan Gizi Nasional. Jadi saya punya grup untuk korwil-korwil se-Jawa Tengah dengan 35 kepala kabupaten kota dan Kanrek. Jadi di situ kalau misalnya ada masalah kita komunikasi di situ. Masing-masing kabupaten kota juga punya grup yang terdiri dari kepala dinas kabupaten kota, kemudian satgasnya, kemudian ada korwil dan korcam untuk di samping percepatan SLHS juga pantauan-pantauan terhadap makan gizi. Jadi tidak hanya kata keracunan. Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemprov dalam menjaga kualitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Bahkan, atas capaian dan kerja keras ini, Jawa Tengah mendapat apresiasi khusus dari Kepala Badan Gizi Nasional. Menurut Dadan Hindayana, Jateng provinsi paling progresif dan terbaik secara nasional. Tidak hanya dari sisi jumlah SPBG yang beroperasi, tetapi juga dari aspek manajemen, pengawasan, dan dampak ekonominya. Kesepakatan Pak Gubernur koordinasi dengan seluruh SPBG yang sudah operasi maupun yang sebetulnya calon-calon SPBG di Jawa Tengah sudah ada 1.596. Itu artinya sudah 50% dari target yang harusnya 3.200. DIY sudah 200 dari 360 sekian, sudah 60%. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik dan sejauh ini banyak SPBG di Jawa Tengah yang hanya baik sekali, bahkan di atas rata-rata. Karena ada yang mampu punya lebih dari 4.000 masyarakat, tapi kami batasi karena kebagian itu. Gubernur Ahmad Lutfi juga menginstruksikan seluruh 35 bupati dan wali kota untuk mengawal langsung pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Tugasnya memantau pelaksanaan di lapangan, mulai dari dapur, distribusi, hingga penerima manfaat. Kita lakukan recek, final check hari ini di wilayah Jember, di mana ini SPBG yang sudah mendapatkan sertifikasi SLHS. Dulu dikeluarkan oleh Kemenkes, cuma sekarang seluruh dinas di kabupaten kota dan wali kota bisa mengeluarkan. Yang gunanya adalah melakukan verifikasi, satu inspeksi terhadap makanan untuk dilabkan misalnya 1-10 hari. Kemudian dilatihkan para karyawannya atau personilnya untuk cara menjamah makanan, termasuk kandungan gizinya dari badan gizi juga dibuat, sehingga teamwork ini secara tidak langsung akan menjamin untuk tidak terulang lagi anak-anak kita
desa nanti terpapar atau keracunan. Kepala dinas kabupaten kota untuk sambuti posko. Jadi posko ini digunakan adalah 1 untuk pengaduan, 2 untuk melakukan pengecekan, 3 adalah tanggap kesegera apabila terjadi apa-apa. Jadi posko ini kita gunakan untuk sebagai media informasi, berikut penetrasi, quick response kecepatan apabila terjadi apa-apa. 1 kali 24 jam posko dinas kesehatan ada orangnya. Hasilnya kini mulai terlihat. Anak-anak di seluruh Jawa Tengah semakin bersemangat belajar, tumbuh lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan beban orang tua sedikit berkurang. Dari potret tersebut, MBK bukan sekedar program, tapi bukti nyata kehadiran negara di meja makan mereka. Program prioritas Prabowo ini bukan hanya tentang makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul, untuk mewujudkan